Kita boleh mengharapkan semua makhluk berbahagia. Kita juga boleh mengharapkan mereka terbebas dari permusuhan, ya kan? Terbebas dari penderitaan. Kita boleh, gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita harus lihat, gitu ya. Perdamaian di suatu wilayah itu juga sangat mungkin dilakukan, sangat mungkin terjadi ketika kondisinya ada, ketika kondisinya tepat. Apa yang menyebabkan kondisinya itu bisa tepat? Ketika kualitas makhluknya itu pun tepat untuk mendukung ke sana. Oke, di zamannya Raja Dunia atau Cakrawati, saat itu dunia damai. Karena Raja Cakrawati memimpin dunia ini tanpa kekerasan, dengan damai. Itu karena pengaruhnya. Jadi dia menguasai 4 benua, 4 samudera ini dengan tanpa kekerasan. Hanya dengan damai itu sendiri. Dan semua damai di bawah komando atau perintah Raja Cakrawati ini sendiri. Itu karena pengaruhnya, gitu ya. Dan bukan sesuatu yang semu ketika kondisinya ada, gitu ya. Tapi kalau sekarang, ya Anda bisa lihat karena kualitas makhluknya tidak sama rata, bisa dikatakan. Nah, yang jadi masalah penyebab asalnya pertikaian di bumi ini bisa dikatakan itu karena keserakahan, loba dan iri hati. Buddha menjelaskan itu. Buddha menjelaskan itu di dalam satu sutta. Penyebab pertikaian, pertengkaran, permusuhan di bumi ini ya, karena loba, keserakahan, dan iri hati. Jadi ketika masih ada banyak biasanya para pemimpin, para petinggi-petinggi atau pemangku jabatan yang memiliki keserakahan dan iri hati yang tinggi, ya maka dunia tidak akan aman. Dasarnya itu, ya kan? Sekarang secara prinsip ini ya, karena atas dasar ya kemakmuran suatu negara bisa dikatakan, mereka akan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Itu karena dasar apa sesungguhnya? Mungkin karena dasar keserakahan, ya kan? Dieksploitasi, lalu mereka nggak cukup, mereka invasi ke negara lain. Bisa saja kan? Dengan berbagai cara untuk menguasai. Ada udang di balik batunya istilahnya. Karena mengambil sumber daya alamnya lah, atau apanya lah, gitu kan? Karena itu dasarnya keserakahan, tapi dengan cara yang berbeda. Atau juga mereka tidak mau negara lain tuh berhasil seperti negara dia, ya kan? Akhirnya mereka embargo misalnya, atau apalah gitu kan? Takut atau bagaimana? Itu kan karena iri hati. Akhirnya terjadi perang itu sendiri. Balik lagi, kita boleh mengharap semua makhluk bahagia. Kita boleh mengharap semua makhluk terbebas dari penderitaan, tapi semua punya karma masing-masing. Ketika itu tidak terjadi, ya kita jalani karma kita sendiri. Itu untuk memudahkan kita untuk bisa menetralisir kita. Ya, jadi kita tidak membuang energi kita ke dalam hal yang memang bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab masing-masing. Berpikir baik perlu, tapi lihat porsinya gitu. Bijaksana dengan situasi. Ya, hanya UPK. Makanya kita nggak hanya belajar meta saja atau karuna saja atau mudita saja, kita pun perlu belajar UPK. Memahami UPK dengan baik.